Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal-amal baik kita selama bulan suci Ramadan ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada sahabat-sahabatnya dan para keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pertemuan ini saya ingin membahas tentang ibtila dalam Islam, atau ujian atau musibah yang menimpa setiap manusia. Hal ini penting kita pahami agar sebagai seorang mukmin senantiasa berbaik sangka kepada Tuhan, kapanpun dan dimanapun dan apapun kondisi kita. Al-ibtila atau al-bala yang sering kita dengar adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Misalnya keterpurukan, kegagalan, kematian orang-orang yang dicintai, kegagalan usaha, dan berbagai bentuk ujian lainnya yang kadang menyesatkan jiwa dan perasaan sehingga seseorang kadang memilih jalan lain untuk menyelesaikannya. Misalnya bunuh diri atau merusak dirinya sendiri sebagai bentuk pelarian dari musibah yang dihadapinya. Bahkan ada yang menggunakan cara-cara lain, misalnya pergi berguru ke dukun untuk mendapatkan harta dan kekayaan dan mengabaikan nilai-nilai agama dan sosial demi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hidup memiliki makna, artinya kehidupan ini tidak sia-sia. Karena ia tidak sia-sia, maka harus dimaknai dengan hal-hal yang positif. Misalnya hidup ini penuh tantangan dan cobaan. Hidup pasti menghadapi cobaan. Oleh karena itu sering kita mendengar, jika tidak mau menghadapi tantangan, ya jangan hidup. Begitu juga dalam pandangan Islam, bahwa Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan begitu juga seseorang mukmin pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seorang mukmin tidak sah dan tidak diakui keimanan jika tidak diuji oleh Allah. Karena itu al-ibtila atau ujian sesungguhnya untuk mengetahui kadar keimanan kita kepada Allah. Apakah kita betul-betul sebagai orang yang beriman atau hanya berpura-pura saja menjadi orang yang beriman atau bagaimana? Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 1 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayatruku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan bahwa saya adalah orang yang beriman sementara dia tidak diuji? Jawabannya tentulah pasti akan diuji. Kalau kita memperhatikan sejarah para nabi, maka tidak ada satupun yang bebas dari ibtila atau ujian. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan musibah atau bala, ada juga yang diuji dengan kekayaan dan harta yang melimpah, dan ada juga yang diuji dengan ilmu dan kekuasaan, dan ada juga yang diuji dengan kematian keluarga terdekatnya, termasuk yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ayah dan ibunya meninggal sebelum dia besar, anak-anaknya meninggal ketika mereka masih kecil-kecil. Sungguh sebuah ujian yang juga sangat luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Tidak diuji. Ujian-ujian yang dialami para nabi dan rasul, semuanya berhasil mereka melewati ujian itu dengan baik dan menyadari dan meyakini sepenuhnya bahwa apapun yang Allah berikan itu hanya sementara dan akan diambil kembali oleh Allah. Harta, anak-anak, istri, jabatan, semua akan diambil kembali oleh Allah jika tiba saatnya. Sebagai umat muslim sejatinya menyadari bahwa apapun yang menimpa kita dalam kehidupan ini, yakinlah bahwa ini adalah ujian Tuhan kepada kita. Kita tidak perlu menyesali begitu mendalam, misalnya kehilangan tahta, kehilangan kekuasaan, kehilangan jabatan, kekalahan dalam pileg dan pilpres, dan berbagai bentuk kekalahan lainnya.
Anggap saja sebagai sesuatu yang mutlak yang terjadi, dan itu adalah ujian dari Allah. Tidak perlu berburu sangka kepada Tuhan, apalagi mencari penyelesaian di luar ajaran Islam, karena karakter manusia itu sudah seperti ini. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa'ammal insanu isa mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani wa amma iza mabtalahu rabbuhu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Yang artinya, jika manusia itu diberikan kenikmatan dan kemuliaan, maka mereka akan mengatakan bahwa Tuhan sedang memuliakan saya. Dan sebaliknya, jika Allah mengurangi rezekinya atau memberikan cobaan, mereka akan mengatakan bahwa Tuhan sedang tidak mempedulikan saya atau menghina saya. Nikmat dan musibah dua-duanya adalah ujian Tuhan kepada hambanya. Jika Anda diberikan kekuasaan, kesehatan, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, maka itu juga adalah ujian. Allah ingin mengetahui sejauh mana bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan, atau akan menjadi orang yang lupa diri karena kesuksesan. Jika misalnya menyadari bahwa semua ini adalah ujian, maka bersyukurlah kita. Tetapi jika kita tidak menyadari bahwa itu adalah ujian, maka berhati-hatilah, karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Dialah yang memberikan kekuasaan, dan dia juga lah yang mencabut kekuatan. Dia juga lah yang memberikan kekayaan, dan juga dialah yang mencabut kekayaan itu. Dia juga lah yang membuat kita bahagia, dan dia juga lah yang membuat kita nurana. Dialah yang menghidupkan, dan dia juga lah yang mematikan. Dalam surah An-Najm dalam ayat 43 Allah berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abqa wa annahu huwa amata wa ahya. Dan artinya dialah yang membuat orang bahagia, dia juga lah yang membuat dia orang bersedih, dia juga lah yang mematikan, dia juga lah yang menghidupkan. Begitu juga jika dikasih musibah, misalnya kemiskinan, kepergian orang-orang yang dicintai juga. Sesungguhnya Allah sedang menguji kita. Tergantung apakah yang diberikan musibah menyadari bahwa itu adalah ujian atau bukan. Jika dia menyadari bahwa sesungguhnya itu adalah ujian dari Tuhan, maka beruntunglah dia, karena dia termasuk orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan berikanlah berita gembira kepada mereka yang bersabar. Wabasyiris sabirin. Tapi jika tidak menyadari bahwa itu adalah ujian, dan justru menganggap bahwa itu adalah kebencian Tuhan dan siksaan terhadap dirinya, maka sesungguhnya demikian itu sama halnya berburu sangka terhadap Allah. Dan ini bertentangan dengan sikap dalam menghadapi ibtila atau musibah yang menimpa kita. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.